Perkenalkan, nama saya Syakira Intiha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Balkis Faradiba dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, saya Fasya Yemima dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saat ini kami sedang bersama Bapak Cipung Rinta Avianto dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Di sini apa kita mau menanyakan seputar museum ini. Menurut Bapak, Bagaimana urgensi anak-anak muda dalam mengunjungi Museum 10 November ini? Ya urgensinya biar anak-anak itu pada dasarnya mengenal gitu, apalagi kan Surabaya dikenal dengan sebutan pahlawan ya, banyak pahlawannya. Jadi Surabaya terkenal dengan kota pahlawan. Jadi mereka biar mengenal. Apalagi anak-anak sekarang kan mereka tidak begitu membuming atau mengenal tentang apa sih pahlawan, apa sih urgensinya Tugu itu untuk apa, mereka juga belum tahu sama sekali lah. Makanya kebetulan kami juga punya program namanya Waras, itu juga kita bawa ke sini dari SMP khususnya. Cuma sebenarnya juga bukan anak SMP aja, jadi anak SD, SMP, juga SMA. Fungsinya untuk apa? Ya untuk memperkenalkan edukasi tentang sejarah yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. kemudian menurut Bapak generasi muda seperti sekarang ini kayak apa sih Pak? Ya menurut kami karena sekarang kan memang zamannya sudah beda. Nah sekarang kan yang dikenal mereka adalah gadget ya. Nah dengan adanya gadget itu mereka tuh sudah tidak mengenal dengan nama pahlawan, tentang sejarah-sejarah yang ada di sekitarnya. Jadi anak sekarang lebih tidak peduli lagi dengan sejarah yang ada di Indonesia. Terutama di Jawa Timur. Ya itu karena mereka lebih mengenal dengan gadget. Mungkin selain mengenal pahlawan-pahlawan yang ada di Jawa Timur, khususnya menurut Bapak, apa pentingnya mengenali budaya yang ada di Jawa Timur untuk generasi muda sekarang? Ya perlu juga. Perlu juga, jadi untuk melestarikan supaya apa? Ya supaya budaya kita itu tidak hilang begitu aja. Jadi kita perlu dan wajib untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena supaya fungsinya untuk apa? Ya supaya mereka itu tidak hanya omong doang. Maksudnya dulu ada budaya kalau ini Surabaya itu remong. Nah, sekarang remong kan juga sudah mulai punah nih. Nah, kalau tidak diperkenalkan lebih dini kepada anak-anak, kapan lagi untuk mereka bisa mengenal seperti itu? Menurut Bapak, upaya apa yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa baru untuk bisa menyebarluaskan budaya? Ya, harapannya ya adik-adik ya sebagai generasi muda kalian itu harusnya memperkenalkan, ajaklah mereka itu berkomunikasi, berdiskusi tentang pahlawan maupun budaya yang ada khususnya di Surabaya. Apalagi kalian kan seorang mahasiswa, jadi harus bisa menggerakkan, bisa motivator kepada adik-adik bahwa ini loh budaya itu penting. Karena kalau kita tidak mengenal budaya, mereka tidak akan mengenal bangsa dan negara. Bangsa negara yang besar adalah mengenal sejarah. Terima kasih Bapak. Semuanya perkenalkan, nama saya Fawas John Ariksan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Syakira Intiha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Sauzia Selisia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Natania Zara Safira dari Fakultas Farmasi. Di sini kami dengan Mbak Dita. Dari asal apa ini? Asal rumahnya? Bojonegoro. sebagai tour guide di museum ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama kita akan menanyakan soal bagaimana toleransi di zaman sekarang. Menurut Mbak sendiri sudah cukup atau belum? Bantu ya. Oke, izin menjawab ya Kak ya. Menurut aku sendiri, kalau untuk toleransi di masyarakat zaman sekarang kurang lebihnya kurang. Bukan kayak kurang banget, nggak kurang. Karena apa Kak? Masih banyak masyarakat itu masih anarkis terhadap suatu agama. Karena menurut kita sendiri semua agama itu berperan penting. Namun mengapa kita harus berlomba-lomba menyalahkan salah satu agama jika memang kita ditakdirkan kalau untuk toleransi sesama antar agama? Karena Kak ya,
seperti yang kita tahu sendiri kan kayak netizen gitu ya, ada yang pindah agama sedikit, kena kuncian, kena ginian, karena itu menurutku kembali ke pribadinya masing-masing. Jadi kalau lebih toleransinya zaman dulu sih Kak, lebih menghormati. Kalau zaman sekarang itu lebih suka mengintervensi gitu. Nah, menurut Mbak sendiri gimana sih caranya menumbuhkan rasa-rasa keagamaan dan keimanan, terutama pada generasi muda seperti kita sekarang dengan arusnya globalisasi, berbagai macam teknologi yang baru, bagaimana cara menumbuhkan sikap itu? Oke, kalau menurutku perlu diadanya kayak seperti podcastnya Habib Ja'far itu loh Kak, antara Habib Ja'far sama Ona. Jadi di situ letak toleransi kita itu benar-benar bisa, karena kan dari podcast tersebut banyak masyarakat tuh mulai membuka pandangan tentang toleransi. Apalagi kan kita kan sebagai mahasiswa, sebagai remaja itu tuh suka membuka TikTok kan, suka membuka IG juga. Jadi lewat platform tersebut mungkin bisa membangun kesadaran bagi masyarakat untuk kita tuh toleransi gitu Kak. Oh ya, Kak. Satu pertanyaan lagi, mungkin apakah ada hari-hari tertentu atau rata-rata hari museum ini ramai, atau berapa kira-kira pengunjung museum di 10 November ini? Kalau hari-hari tertentu tuh kecuali Jumat ya Mas ya. Jadi kalau biasanya untuk anak-anak mahasiswa SD, SMP, SMA itu lebih ke hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau untuk Sabtu Minggu lebih kayak liburan gitu loh, bule-bule. Kalau Jumat itu biasanya sepi. Museum ini buat masyarakat. Ya. Maksudnya ada satu pertanyaan lagi. Menurut Kakak, urgensi museum ini buat masyarakat gimana, Kak? Seberapa penting museum ini buat masyarakat? Kalau untuk seberapa penting untuk masyarakat, menurut saya sendiri sangatlah penting. Karena apa? Kebanyakan dari kita semua itu buta akan sejarah. Bukan buta akan sejarah, tapi kurang mau untuk menghadapi sejarah. Karena apa? Dengan museum ini kita jadi tahu bagaimana negara kita ini berkembang sejak dari dulu dan tidak melupakan para pahlawan-pahlawannya. Banyak dari sekarang kita tuh terpengaruh oleh budaya luar seperti K-pop dan lain-lainnya. Nggak apa-apa, cuma lebih enaknya lagi, lebih pentingnya lagi kita mencintai budaya kita sendiri. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semuanya mengganggu.